Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki karya Baek Soo-hee. Saya akan melanjutkan bagian ke-9 dari buku ini, yaitu Minggu 9, Obsesi terhadap penampilan yang berlebihan dan gangguan kepribadian histrionik. Psikiater, bagaimana kabar Anda seminggu terakhir ini? Saya menjadi lebih baik. Gejala efek samping obat sudah menghilang. Psikiater, bagaimana dengan respon dari orang-orang di sekitar Anda? Minggu lalu saya banyak mengatakan pada rekan-rekan kerja saya di kantor bahwa saya ingin berhenti bekerja. Ketika saya menceritakan tentang efek samping obat pada teman saya pun bertanya, apakah saya ingin berhenti bekerja karena efek samping obat juga. Padahal sebelumnya saya kira saya merasa ingin berhenti bekerja karena pekerjaan saya berat. Saya juga bertanya pada pacar saya, apakah saya menjadi sangat sensitif akhir-akhir ini. Tapi dia berkata bahwa sensitivitas saya tidak terlalu parah. Saya pun merasa lebih tenang. Psikiater, jika dibalik, maka minggu lalu Anda tentu merasa sangat tidak tenang dan tidak nyaman ya? Iya, sangat tidak tenang dan tidak nyaman. Tapi saya masih merasa tidak ingin bekerja. Psikiater, apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada sesuatu yang terjadi. Hari ini saya datang untuk menceritakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan pada orang lain sebelumnya. Meskipun jika dilihat sebenarnya, hal ini bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Bagian ini merupakan salah satu kompleks yang membuat saya menjadi minder. Dokter tahu kan kalau rasa percaya diri saya sangat rendah. Maka saya berpikir bahwa penampilan diri saya yang dilihat orang lain adalah sesuatu yang sangat penting. Saya merasa malu untuk mengatakannya, tapi saya memiliki obsesi yang sangat parah pada penampilan. Saya juga tidak menyukai wajah saya. Contohnya, saya tidak bisa menemui teman-teman dan keluarga pacar saya karena saya khawatir mereka akan menilai wajah saya. Psikiater, apakah Anda juga merasa seperti itu ketika melihat wajah orang lain? Iya, saya juga menilai wajah orang lain karena saya sering mengalami hal itu. Psikiater, mengalami apa? Saya sering merasa bahwa orang lain menilai wajah saya. Saya merasa hal itu sebagai sebuah serangan, meskipun tentu saja saya bisa mengabaikan hal itu. Kata-kata orang tersebut sangat menusuk bagi saya, maka dari itu saya selalu berharap agar tidak pernah ada orang yang berbicara soal penampilan pada saya. Ini saya berbicara setelah mengumpulkan keberanian, jadi mungkin ucapan saya agak berantakan, tapi saya akan mengatakan semuanya saja tanpa menyensornya. Sebenarnya ada banyak perempuan yang mengatakan kalau saya cantik, tapi jarang sekali laki-laki yang mengatakan itu pada saya. Saya tidak terlalu populer di kalangan lawan jenis. Lalu contoh lain misalnya banyak sekali perempuan yang memperkenalkan orang lain dengan sebutan orang paling cantik di kantor. Saya tidak suka dengan hal itu, karena pasti berujung pada penilaian penampilan. Musim panas tahun lalu saya bertemu dengan teman saya, perempuan, dan temannya laki-laki. Teman saya memperkenalkan saya pada temannya itu dengan sebutan orang paling cantik di kantor. Saya pun langsung berkata pada teman saya, "Kenapa kau bicara seperti itu? Itu kan tidak benar." Tapi kemudian teman saya menjawab, "Kenapa? Itu kan hanya penampilan subjektif, hanya penilaian subjektif." Tapi laki-laki itu benar-benar membuat saya malu. Dia berkata, "Katanya kau ini yang paling cantik di kantor ya?" Seolah dia sedang mencemooh saya. Psikiater, apakah Anda merasa seperti laki-laki itu sedang mencemooh Anda? Iya, saya merasa seperti itu. Karena setelah itu laki-laki itu berkata, "Tapi bagaimana ya, kau ini bukan tipeku." Saya terkejut dan marah. Saya cukup sering mengalami hal seperti itu. Maka dari itu, saya jadi terus berpikir bahwa mungkin wajah saya ini tidak cantik di mata laki-laki. Tapi rasanya sulit bagi saya untuk menerima kenyataan itu. Saya juga tidak mau mengakuinya. Akhirnya hal ini pun menjadi kompleks bagi saya
dan membuat saya menjadi minder. Apakah dokter kira-kira paham apa yang saya katakan? Dokter, iya. Aku, tapi kenapa ekspresi wajah dokter seperti menunjukkan bahwa dokter tidak paham dengan apa yang saya ceritakan? Aku tidak tahu kenapa aku bicara tajam seperti ini. Psikiater, tidak, hanya karena cerita Anda sedikit rumit saja. Sementara itu pacar saya bilang bahwa saya adalah tipe idealnya. Jadi pasti saya ini cantik di matanya kan? Pacar saya sering menceritakan tentang saya pada orang-orang di sekitarnya. Sementara saya semakin tidak suka bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Kemarin saya pergi sebentar ke rumah pacar saya sambil mengajak anjing saya jalan-jalan. Pacar saya tinggal bersama 2 orang temannya. Awalnya saya kira di rumahnya tidak ada siapa-siapa, tapi ternyata ada 3 orang lain di sana. Padahal saat itu saya sama sekali tidak merias wajah saya. Tiba-tiba jantung saya pun berdegup dengan cepat dan saya tidak bisa menatap satu orang pun yang ada di sana. Akhirnya saya pun hanya memberi salam, lalu segera keluar dengan cepat. Setelah keluar, saya segera berkata pada pacar saya, "Aku malu sekali, terlalu banyak orang di dalam." Pacar saya berkata, "Iya, terlalu banyak orang ya. Aku juga tidak tahu ada orang sebanyak itu di rumahku." Kejadian itu sungguh memalukan bagi saya. Psikiater, apakah Anda merasa bahwa Anda harus memenuhi ekspektasi orang-orang tentang penampilan Anda? Karena masalah ini adalah masalah yang subjektif. Saya paham bahwa saya tidak bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Saya paham betul hal ini, tapi pada kenyataannya saya tidak bisa menerimanya. Saya banyak menyalahkan diri saya sendiri karena masalah ini. Contohnya, seorang artis tidak mungkin disukai oleh semua orang kan? Saya pun jadi berpikir, memangnya aku ini siapa? Sampai-sampai orang lain harus mengatakan bahwa aku cantik. Saya paham betul bahwa keinginan saya ini sungguh tidak logis. Saya sungguh tidak menyukai hal ini, tapi saya juga tidak bisa memperbaikinya. Psikiater, bagaimana menurut Anda tentang penampilan Anda sendiri? Tadi Anda berkata bahwa teman-teman perempuan Anda kebanyakan mengatakan bahwa Anda cantik, tapi Anda tidak begitu populer di kalangan laki-laki. Kalau begitu, apakah Anda memandang perempuan Anda dari sudut pandang laki-laki? Anda memandang penampilan Anda dari sudut pandang laki-laki. Iya, itulah sebabnya saya tidak menyukai wajah saya. Psikiater, apakah Anda pernah berpikir untuk melakukan operasi pada wajah Anda? Selain itu, saya dulu ingin sekali mengoperasi hidung saya, karena hal itu membuat saya menjadi lebih tirus. Psikiater, apakah Anda telah mencoba mencari tahu tentang itu? Tentu saja sudah mencari tahu, bahkan saya sudah berkonsultasi dengan dokter bedah plastik. Tapi kenapa Anda tidak melakukannya? Kata psikiater. Saya berpikir apakah saya harus bertindak sejauh ini. Tekad saya untuk menerima wajah saya apa adanya dan mencintai wajah saya pun akhirnya menahan keinginan saya untuk melakukan operasi plastik. Psikiater, apakah Anda tidak berpikir bahwa wajah Anda sekarang pun baik-baik saja? Jarang sekali saya berpikir seperti itu. Walau pernah, tapi selebihnya saya tidak pernah terpikir seperti itu. Saya dan teman-teman saya mengikuti kelompok menulis. Di depan teman-teman saya itu, saya tidak terlalu memperdulikan penampilan saya. Saya pun tidak malu-malu dan bersikap nyaman jika berada bersama mereka. Tapi suatu hari, mental korban saya terangsang. Beberapa minggu lalu, saya merasa bahwa 2 orang laki-laki bersikap lebih baik hanya pada teman saya saja. Teman saya itu memang populer di kalangan laki-laki. Maka saya pun berpikir bahwa mungkin 2 orang laki-laki itu suka pada teman saya. Tapi kemudian saya juga berpikir, mengapa mereka tidak menyukai saya? Apa mungkin karena saya ini tidak memiliki pesona dan karena saya tidak cantik? Saya merasa sangat menderita karena jatuh ke dalam pikiran seperti itu sendiri. Saya sangat tidak menyukai diri saya yang seperti ini. Hal yang aneh lagi, ketika saya bergabung ke suatu komunitas yang baru dan tidak ada orang yang menunjukkan ketertarikan pada saya, rasanya saya merasa seperti gila. Saya menyerahkan nilai tentang diri
Saya ke tangan lawan jenis dan bukan saya yang menilai mereka, melainkan saya menantikan penilaian dari mereka. Hal yang lebih lucu lagi, saya berharap para laki-laki menyukai saya. Meski tidak ada perasaan suka seperti terhadap lawan jenis pada umumnya, saya rasanya saya sangat tidak menyukai diri saya. Psikiater. Sebaliknya, jika Anda berada di suatu perkumpulan di mana hanya ada perempuan-perempuan yang baru saja Anda kenal dan mereka sama sekali tidak berbicara tentang penampilan Anda, bagaimana perasaan Anda? Aku biasa saja, psikiater. Benar-benar tidak apa-apa. Aku, tidak juga, psikiater. Bagaimana jika mereka memuji orang lain tapi tidak memuji Anda? Aku, saya merasa iri. Tentu saja ada rasa iri di dalam diri saya. Benar, saya juga merasakan hal itu dari perempuan. Maka dari itu saya juga sering merasa iri pada teman-teman kantor saya. Psikiater, jadi Anda lebih memperhatikan penampilan Anda. Aku, tidak begitu juga, dokter. Tidak ada orang yang seperti saya, kan? Psikiater, banyak. Aku, banyak. Apakah ada orang lain yang mendiskusikan masalah seperti ini pada dokter selain saya? Sekarang ini saya merasa sangat malu. Psikiater, sepertinya begitu. Ada orang yang menceritakannya secara belak-belakan, ada juga orang yang berceritanya berputar-putar, tapi akhirnya membahas hal itu. Saya menceritakannya secara terus terang, kan? Psikiater, iya. Ada orang yang hanya berfokus menceritakan soal penampilan. Ada juga orang yang lebih berfokus pada perhatian orang lain. Aku, betul, persoalan saya adalah pada wajah dan pesona. Saya merasa bahwa saya tidak memiliki pesona sama sekali. Psikiater, Anda menjadi fokus perhatian tentu karena Anda memiliki pesona. Mungkinkah Anda merasa tidak nyaman karena Anda merasa bahwa perlahan Anda semakin bergerak menjauh dari pusat perhatian? Aku, mengapa saya seperti ini ya? Saya ingin sekali lepas dari masalah. Psikiater, apakah Anda pernah mendengar tentang gangguan kepribadian histrionik? Aku, tidak, saya belum pernah mendengarnya. Apakah gejala yang saya alami ini adalah gangguan kepribadian histrionik? Psikiater, sepertinya Anda memiliki kecenderungan tersebut. Anda memiliki kecenderungan bahwa kemanapun Anda pergi, Anda harus menjadi pemeran utama atau pusat perhatian di sana. Aku, betul, betul sekali. Psikiater, untuk contoh kasus seperti ini biasanya dibagi menjadi dua kategori. Jenis yang pertama, untuk menunjukkan pesonanya, orang cenderung memakai baju yang lebih terbuka atau membesarkan otot. Sementara itu, jenis yang kedua cenderung menyalahkan diri sendiri dan mengambil kesimpulan bahwa alasan dirinya tidak menjadi pusat perhatian adalah karena orang lain tidak menyukai dirinya. Aku, kalau begitu saya yang kedua, psikiater. Iya, dengan mengakui dan menyadari hal ini, itu sudah menjadi bukti bahwa Anda memiliki kepedulian terhadap diri Anda sendiri. Biasanya orang-orang tidak tahu, tidak mengakui, atau tidak menyadarinya. Saya benar-benar menyadari hal ini, karena saya terlalu berfokus pada hal itu. Kata-kata yang sebenarnya bukan apa-apa pun terdengar seperti gemuruh di telinga saya. Contohnya saja, waktu saya pergi ke kelompok menulis, saya melepas lensa kontak saya dan memakai kacamata. Ternyata, respon dari teman-teman saya baik. Ada satu orang yang berkata, "Kau terlihat imut kalau memakai kacamata. Lebih baik kau pakai kacamata saja terus." Itu kan sama saja artinya dengan mengatakan bahwa saya tidak menarik jika saya tidak memakai kacamata. Psikiater, begitu ya? Apakah pembicaraannya mengarah ke sana? Pemikiran saya yang terlalu ekstrim ya. Pokoknya waktu itu perasaan saya sangat tidak nyaman. Kemudian kami berfoto bersama, tapi seseorang teman saya berkata bahwa saya tidak cocok untuk difoto karena menurutnya saya tidak tampak bagus di dalam foto. Maka teman saya itu berkata pada teman-teman pria, "Hei, bukankah dia tidak cocok sekali untuk difoto? Lihat hasilnya."
Tapi teman-teman pria itu mengatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali dengan wajah saya yang muncul di dalam foto. Bahkan satu orang mengatakan bahwa saya cocok untuk difoto. Saat itu perasaan saya sangat tidak nyaman. Psikiater, apakah Anda juga berpikir bahwa diri Anda tidak cocok untuk difoto? Aku, iya, saya berpikir bahwa foto itu tampak aneh. Lalu akhirnya saya jadi berpikir bahwa itu semua karena saya memiliki wajah yang jelek. Psikiater, jika Anda berpikir seperti itu, apakah berarti Anda benar-benar memiliki wajah yang jelek? Aku, iya, saya memiliki wajah yang jelek. Pemikiran saya benar-benar ekstrim. Rasanya saya mau mati saja. Psikiater, tapi sepertinya Anda selalu menutupi hal itu ya. Aku, apa maksud dokter? Psikiater, sepertinya Anda semakin menutupi apa yang sudah Anda ketahui. Aku, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang jujur, tapi saya mencoba untuk berpikir dengan hati-hati, apakah aku benar-benar orang yang jujur. Tapi ternyata bagian yang selalu saya tutupi dan tidak bisa saya tunjukkan pada orang lain adalah bagian ini. Maka dari itulah hari ini saya ingin menceritakan tentang masalah ini pada dokter. Setelah selama ini saya tutupi, dan setelah selama ini saya selalu berpura-pura tak tahu akan masalah ini. Psikiater, tidak mudah untuk mengakuinya. Saya punya alasan mengapa saya mengatakan bahwa Anda seperti menyembunyikan permasalahan ini. Apakah Anda ingat di awal-awal proses pengobatan ini, Anda menjawab 500 pertanyaan. Itu adalah tes yang digunakan untuk melihat kecenderungan sifat Anda. Tapi saya sama sekali tidak menyangka Anda memiliki masalah tentang hal ini, karena dari hasil tes tersebut tidak menunjukkan kecenderungan terkait permasalahan ini. Aku, hal apa yang tidak dokter sangka sebelumnya? Psikiater, kecenderungan obsesi pada penampilan dan penilaian dari orang lain. Kecenderungan ini sama sekali tidak muncul pada hasil pemeriksaan waktu itu. Saya juga tidak bisa merasakannya pada sesi konsultasi kita sebelumnya. Aku, kalau begitu saya telah menyembunyikannya dengan baik. Psikiater, iya, ada saat-saat di mana kita merasa khawatir jika orang lain tidak menganggap kita cantik kan? Seperti yang sudah Anda katakan. Pemikiran bahwa Anda tidak cantik akhirnya berujung pada pemikiran bahwa diri Anda itu jelek. Aku, iya, jika orang lain tidak menyukai saya, pada akhirnya saya pun menjadi orang yang tidak memiliki pesona. Psikiater, bukankah rasanya seperti pernah mendengar hal ini sebelumnya? Bukankah Anda pernah merasakan hal ini sebelumnya? Aku, apa? Psikiater, kecenderungan membagi sesuatu hanya menjadi dua. Kecenderungan dari dalam diri Anda yang tampaknya belum bisa berakhir. Aku, berpikir terlalu ekstrim. Psikiater, siapapun pasti ingin menjadi pemeran utama, meskipun ada juga orang yang hanya puas hanya dengan menjadi pemeran pembantu. Tapi saya merasa pola pikir Anda terasa seperti hanya terbagi menjadi pemeran utama dan pemain figuran. Jika aku tersingkir dari posisi ini, maka saya hanya akan menjadi orang lewat. Psikiater, iya, Anda berpikir bahwa Anda akan dilupakan dan tidak akan ada yang menyadari kehadiran Anda. Aku, ternyata pemikiran saya benar-benar ekstrim. Kenapa saya menjadi seperti ini ya dokter? Psikiater, entahlah, terlalu rumit untuk mengungkapkannya dengan singkat. Penyebab utamanya mungkin karena sudut pandang Anda ketika melihat diri Anda sendiri itu terlalu sempit dan cenderung menganggap rendah diri Anda sendiri. Akibatnya, Anda tidak bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan tidak bisa melihat hal yang lebih beragam. Maka, Anda merasa lebih nyaman jika hanya perlu memilih satu di antara dua pilihan saja. Aku, meskipun agak sulit bagi saya untuk memahami hal ini sepenuhnya, mulai sekarang saya akan mencoba untuk menjadi lebih jujur. Saya juga akan menuliskannya di dalam catatan pengobatan saya hari ini. Sebenarnya, ada satu kekhawatiran saya. Jika teman-teman pacar saya menganggap saya tidak cantik, saya khawatir pacar saya juga akan terpengaruh akan perkataan teman-temannya itu. Psikiater,
apakah Anda memantrai pacar Anda? Aku, tidak. Di awal masa pacaran kami, pacar saya benar-benar hanya berfokus pada diri saya. Psikiater, bagaimana dengan Anda? Saya juga berfokus pada pacar saya. Benar juga, perasaan itu tidak berubah hanya karena perkataan orang lain. Psikiater, apakah Anda pernah mendengar tentang gangguan kepribadian histrionik? Gangguan kepribadian yang ditandai oleh kecenderungan yang melebih-lebihkan ekspresi emosional untuk menerima perhatian dari orang lain. Apakah saya mengidap gangguan itu? Psikiater, tidak, meski ada sedikit kecenderungan dalam diri Anda, tapi tidak benar-benar menunjukkan gejala gangguan kepribadian histrionik. Tapi sepertinya Anda takut kehilangan perhatian. Anda takut tersingkirkan dan terpinggirkan. Ketika Anda terpinggirkan, tidak apa-apa jika Anda harus turun 1 tingkat atau 2 tingkat anak tangga. Tapi Anda menganggap hal itu sama seperti ibaratnya ada seseorang yang menarik Anda untuk turun. Rasa takut yang Anda miliki lebih besar daripada seharusnya, sehingga merangsang rasa khawatir yang lebih besar pula, seperti sebuah obsesi. Sebenarnya saya cukup pandai memandang diri saya sendiri secara objektif. Saya tahu bahwa saya tidak jelek, tapi tentu saja saya juga tidak cantik. Saya tahu betul bahwa saya hanya orang yang biasa-biasa saja. Maka dari itu saya merasa tidak suka pada diri saya sendiri. Psikiater, para artis biasanya sering mengatakan hal itu. Siapa? Psikiater, contohnya orang-orang seperti Jang Donggun yang mengatakan bahwa wajahnya itu biasa-biasa saja. Iya benar, mungkin dia sudah gila. Psikiater, bisa saja dia berpikir seperti itu tentang dirinya sendiri. Jika dipikirkan kembali, bisa saja Anda juga mirip dengan kasus seperti yang tadi saya sebutkan. Jika ada orang yang menganggap kita sangat cantik, jika kita mengakui hal itu, maka bisa saja kita terlihat seperti seseorang yang angkuh. Saya ingin lepas dari permasalahan ini. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Psikiater, apakah Anda mau melepaskan diri secara paksa dari permasalahan ini? Saya pernah berkeliaran di luar rumah tanpa merias wajah sedikit pun karena ingin melepaskan diri dari pandangan orang-orang yang selalu menilai penampilan orang lain. Saya tidak memakai perias wajah. Saya juga hanya memakai pakaian yang longgar. Saat itu hati saya tidak tersakiti dan rasanya menjadi lebih tenang dan nyaman. Psikiater, ketika Anda melakukan hal itu, apakah Anda tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain? Sepertinya tidak pernah. Psikiater, atau mungkin ada orang lain yang mengatakan bahwa hari itu Anda terlihat cantik. Pernah. Ada yang mengatakan hal seperti itu. Psikiater, kalau begitu sampai ke dasar mana kita harus turun? Entahlah, sebelumnya ada saat-saat di mana saya lebih suka berada di dekat perempuan daripada laki-laki. Saat itu saya melepaskan diri dari pandangan saya yang selalu menempatkan laki-laki sebagai pusat dari segala sesuatu. Karena saya lebih suka berada di dekat teman-teman perempuan. Saya tidak perlu memperdulikan penampilan saya ketika ada laki-laki. Saya juga tidak peduli apakah anak laki-laki itu menyukai saya atau tidak. Rasanya secara mental pun saat itu saya merasa nyaman. Psikiater, seperti pikiran Anda yang mengatakan bahwa diri Anda tidak jelek, tapi juga tidak cantik. Anda kan juga bisa berpikir, aku tidak ada di sisi sebelah sini maupun sisi sebelah sana. Daripada berada di tengah-tengah, lebih baik berada sedikit lebih di atas kan? Apakah bisa berpikir seperti itu? Psikiater, Anda bisa berpikir, aku berada di posisi ini, tapi setiap orang memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Jadi mereka bisa melihat dari sudut yang berbeda pula. Dokter, saya sering sekali berlatih seperti itu karena saya tahu betul masalah yang saya miliki. Tapi jika terjadi hal yang tidak saya duga, seperti kemarin, tiba-tiba bertemu dengan teman-teman pacar saya, pikiran seperti itu sama sekali tidak bisa muncul di dalam kepala saya. Psikiater, tentu saja Anda akan merasa terkejut dengan sedikit terbebani.
Sebaliknya, jika Anda pun sering membangga-banggakan pacar Anda, maka pacar Anda pun mungkin akan merasa terbebani. Tapi Anda terus-menerus berpikir bahwa Anda harus memenuhi ekspektasi orang-orang terhadap diri Anda. Aku mencengkram kepalaku. Ekspektasi macam apa? Memangnya siapa yang menantikan sesuatu dari saya? Benar-benar tidak masuk akal. Di psikiater, saya berpikir masalah ini bukanlah masalah yang harus Anda hindari, tapi masalah yang harus Anda nikmati. Anda hanya perlu menikmati keseharian Anda. Terkadang ada saatnya di mana Anda ingin merias wajah Anda sesuai dengan perasaan Anda hari itu. Tapi ada saatnya pula Anda tidak ingin merias wajah sama sekali. Saat itulah sebaiknya Anda bersikap masa bodoh dan membiarkan orang-orang menilai sesuka hati mereka. Aku, bagaimana dengan kecenderungan saya yang selalu ingin mendapat perhatian dan ketertarikan dari orang lain? Psikiater, saya melihat bahwa Anda memiliki banyak ketakutan terkait perhatian dan ketertarikan dari orang lain. Tapi, pada kenyataannya, Anda tidak memiliki kecenderungan seperti itu. Jika Anda memiliki kecenderungan terkait perhatian dan ketertarikan dari orang lain, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seharusnya kecenderungan itu muncul melalui tindakan yang nyata. Misalnya memakai pakaian yang terbuka, atau membuat tato yang berlebihan di tubuh. Saya tidak seperti itu kan? Psikiater, iya, Anda hanya memiliki rasa takut akan terpinggirkan dan terabaikan. Lalu sebenarnya Anda tidak perlu menyembunyikan salah satu sisi dari diri Anda yang menjadikannya sebuah rahasia dari orang lain. Tapi saat ini Anda melihat diri Anda sendiri dari sisi yang terlalu negatif. Kita kan setiap hari pergi keluar dan dengan memakai baju yang bagus. Bahkan kita berpakaian cuek jika hanya harus berjalan ke depan rumah. Ada hari di mana kita memperhatikan penampilan dan tampil cantik, tapi ada juga hari di mana kita bersikap masa bodoh. Kondisi ini adalah suatu kondisi yang bisa berubah kapan saja. Jadi, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan bagaimana orang lain akan memandang diri Anda dan tidak perlu khawatir secara berlebihan tentang pikiran Anda, tentang diri Anda sendiri. Terkadang ada saatnya Anda akan merasa kecewa. Anda juga bisa berpikir bahwa mungkin orang lain tidak memiliki ketertarikan pada Anda atau bahwa pandangan orang lain tentang Anda telah berubah. Tapi tentu saja alasan orang itu tidak memiliki ketertarikan pada Anda atau merubah pandangannya tentang Anda bukan karena mereka membenci Anda atau karena Anda ini jelek kan? Saya sudah hidup terlalu lama dengan menerapkan pola pemikiran yang ekstrim, maka saya sering lupa untuk mengingatkan diri saya sendiri. Dokter menyarankan agar saya mencoba membuat jalan tengah dalam pikiran saya kan. Apakah saya juga harus mencoba membuat jalan tengah untuk masalah ini juga? Psikiater, tentu ada beberapa cara untuk menghadapi masalah ini, apalagi karena mata setiap orang berbeda-beda. Saya menyukai wajah orang yang bertolak belakang dengan saya. Saya tidak tahu apakah itu hanya selera saya atau karena saya melihat dari sudut pandang laki-laki. Psikiater, saya rasa Anda menyukai hal itu karena hal itu adalah sisi yang tidak Anda miliki dalam diri Anda sendiri. Sebenarnya saya ingin sekali mencintai wajah saya, tapi karena saya menyukai jenis wajah yang sangat berbeda dengan diri saya sendiri, maka rasanya sulit untuk menganggap bahwa wajah saya ini cantik. Meski kadang-kadang ada saat di mana saya merasa diri saya hari itu terlihat cantik. Jika saya mendengar ada orang yang memuji wajah saya cenderung menyangkal pujian itu. Psikiater, seperti yang sudah Anda katakan tadi, orang-orang dengan jenis wajah yang Anda sukai terlihat cantik bagi Anda. Tapi sesungguhnya, orang-orang dengan jenis wajah yang tidak Anda sukai juga merupakan orang-orang yang cantik kan? Sudah kuduga, lagi-lagi pemikiranku terlalu ekstrim. Psikiater, sebenarnya Anda hanya perlu mengatakan bahwa itu adalah selera Anda. Anda juga telah terlebih dahulu menceritakannya pada saya. Anda sudah mengumpulkan keberanian Anda untuk menceritakan hal ini pada saya.
Mungkin Anda bisa merasa lebih nyaman dan lega setelah ini. Sekarang saya merasa sangat lega. Psikiater, sebenarnya rasa takut terasa lebih besar ketika hanya Anda sendiri yang mengetahui dan memendamnya. Daripada Anda menderita sendirian, akan lebih baik jika Anda menuangkannya dan menceritakannya pada orang lain. Seperti sekarang ini, jika Anda tidak suka bertemu dengan teman-teman pacar Anda, tentu Anda tidak perlu menemui mereka. Saya takut mendengar penilaian dari mereka. Saat saya bertemu dengan mereka, saya sangat tidak suka jika mendengar ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak cantik. Psikiater, pernahkah Anda berpikir bahwa jika Anda sudah pernah kecewa satu kali, maka untuk selanjutnya Anda akan merasa lebih nyaman dan tenang? Iya juga sih, psikiater. Bayangkan jika teman pacar Anda mengatakan bahwa Anda cantik, maka untuk selanjutnya Anda harus terus tampil cantik di depan mereka. Iya juga. Apakah perempuan yang mengalami masalah seperti ini banyak melakukan operasi plastik? Psikiater, iya, di antara orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian histrionik, ada juga orang-orang yang mengalami gangguan citra tubuh juga. Orang-orang seperti itu terus menganggap ada sesuatu yang salah pada tubuh mereka. Misalnya, mereka melihat pantulan diri mereka dalam cermin seolah seperti sesuatu yang keriput. Saya rasa saya juga sedikit seperti itu. Psikiater, itu karena Anda baru saja mendengar penjelasan tentang hal itu, maka Anda merasa seperti hal itu cocok dengan gejala yang Anda rasakan. Itu adalah salah satu jenis delusi. Saya tidak ingin menjadi seperti itu. Diriku yang berkontradiksi. Aku ingin mengakui dan mencintai diriku sendiri. Tak peduli apakah aku ini gemuk atau jelek. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sosial, orang-orang dibagi ke dalam kategori sesuai dengan wajah dan bentuk tubuhnya. Ayah dan kakakku juga sama. Mereka selalu memujiku dan membandingkan diriku dengan sosok diriku yang sebelumnya setiap aku berhasil menurunkan berat badanku. Meski tidak terlihat sehat dan perasaanku pun tidak terasa nyaman, di satu sisi aku merasa bahwa diriku yang ramping memiliki rasa percaya diri yang lebih besar. Aku terus berpikir, apakah dengan menjadi langsing, apa berarti aku menjadi lebih sehat sehingga menurunkan berat badanku adalah hal yang baik. Namun setelah aku memikirkannya, aku merasa lebih tertekan sehingga aku tidak suka jika harus menurunkan berat badanku. Namun aku berpikir jika aku tidak menurunkan berat badanku, aku tidak bisa memakai pakaian yang aku inginkan. Dan aku juga akan terlihat tidak cantik. Maka dari itu aku terus terobsesi pada berat badanku. Aku menyadari pandangan orang-orang di luar sana begitu kuat. Dan aku tidak bisa melepaskan diriku dari pandangan orang-orang. Namun aku ingin lepas dari diri itu. Meskipun begitu, aku tidak ingin menjadi orang yang gemuk. Aku tidak mengerti kenapa seseorang diperlakukan tidak baik hanya karena ia tidak sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat. Aku juga tidak paham mengapa seorang pribadi harus menyesuaikan dirinya dengan standar yang ditentukan dalam masyarakat. Padahal menurutku pihak yang salah adalah orang-orang yang memandang rendah orang lain yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Namun diriku berkontradiksi dan mengalami pertentangan karena mayoritas orang-orang bersikap seperti itu. Begitu pula dengan diriku sendiri. Aku tidak menyukai diriku yang tidak bisa lepas dari batasan itu. Aku tidak menyukai diriku yang tidak percaya diri saat bertemu dengan orang yang kuanggap lebih hebat dariku. Tapi merasa percaya diri saat bertemu dengan orang yang kuanggap tidak lebih hebat dari diriku. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.